Awan gelap berkumpul di langit. Angin kencang mulai bertiup di laut. Mendung, seolah-olah hujan badai akan segera tiba. Laut tidak lagi tenang, ombak besar mulai menerjang laut. Di antara ombak, sebuah perahu berukuran sedang berlayar dengan susah payah. Di geladak, rambut Linda menari-nari tertiup angin. Sambil tampak serius, dia terus mengingatkan Jet dan yang lainnya untuk berhati-hati dan memerintahkan para prajurit di atas perahu untuk bersiap. Sebuah kapal karam lebih dari yang dapat mereka tanggung. Angin semakin kencang, menciptakan ombak yang lebih besar dan lebih kuat di laut. Perahu itu bergoyang berbahaya, dan bahkan Linda sedikit khawatir. Dia menjaga napasnya dengan hati-hati, tidak berani untuk bersantai sedetik pun. Xian berdiri di buritan perahu, mengerutkan kening. Wajahnya seserius Linda. Badai ini datang tiba-tiba, tanpa satu tanda pun. Sesaat sebelumnya semuanya cerah, dan berikutnya, awan gelap berkumpul. Agak aneh. Xian yang berwajah tenang tiba-tiba teringat bahwa ketika dia menunggangi kelelawar darah Qian bersama Xiao Hanyi, hujan badai tiba-tiba turun seperti sekarang. Saat itu, awan-awan menekan di atas kepala, dan tangan kurus raksasa Raja Iblis Bosun muncul dari awan. Tangan itu meraih Raja Sura Xiao Hanyi dan membawanya ke suatu tempat di daerah Iblis keempat. Memikirkan Xiao Hanyi, pikiran Xian terbebani dan dia mulai merasa sedikit tidak enak. Dan sekarang badai ini juga terjadi secara tiba-tiba, membuat Xian curiga. Pada saat ini, perahu itu sangat dekat dengan Pulau Awan. Itu akan mencapai pulau itu dalam sehari. Dan pada saat yang genting ini, laut berubah tiba-tiba. Tidak heran Xian tidak bisa rileks dan merasa sangat ragu. Berdiri di buritan, Xian memusatkan rohnya pada matanya dan melihat ke segala arah. Tampaknya tidak ada yang salah di laut. Semua yang dia lihat dengan kekuatan rohnya tampak normal. Xian tidak mau menyerah, jadi dia merentangkan rohnya sejauh mungkin, sampai ke Pulau Awan. Setelah beberapa saat, tepat ketika dia merasa terlalu lelah, dia samar-samar merasakan ki dingin dan jahat dari arah Pulau Awan. Ki itu tidak terkonsentrasi dan tampaknya menghilang di antara langit dan bumi dan menghilang secara bertahap. Xian terkejut. Dia memusatkan jiwanya ke arah pulau untuk merasakannya dengan hati-hati. Ki dingin dan jahat ini menyebar di seluruh Pulau Awan seolah-olah ada massa udara yang melingkar di pulau itu. Ki ini terasa agak mirip dengan ki yang berasal dari avatar kerangka Raja Iblis Mara, hanya saja ki ini lebih lemah. Apakah ini berarti ada iblis dari daerah iblis keempat di Pulau Awan? Hati Xian mencelos dan wajahnya pucat pasi. Ia punya firasat bahwa sesuatu tengah terjadi di Pulau Awan dan kini ada sesuatu yang tidak biasa. Tepat saat ia hendak memusatkan jiwanya untuk merasakannya lebih saksama, ki jahat yang dingin itu menghilang tertiup angin. Saat itu, ia telah menggunakan sebagian besar jiwanya, menyebabkannya dilanda kelelahan. Jadi, ia harus sedikit rileks dan merenungkan masalah itu. Pada saat ini, hujan badai yang akan terjadi berhenti di luar dugaan, dan membiarkan langit yang gelap menjadi cerah. Tak lama kemudian, semuanya kembali normal lagi. Cahaya matahari terbenam muncul kembali di cakrawala. Melihat cahaya yang indah itu, Xian bahkan lebih serius. Pada saat ini, Gulai dan putranya Gu Jiange sedang berbicara dengan para iblis di kolam orang mati. Apa yang terjadi? Hujan badai berhenti. Itu benar-benar aneh. Benar, ini agak jarang terjadi. Badai itu akan datang kapan saja dan kemudian berhenti. Pasti ada yang salah. Biasanya saat awan gelap berkumpul seperti ini, hujan akan turun dengan deras. Tapi sekarang tidak ada hujan. Aneh, aku tidak mengerti. Jet, Nano, dan yang lainnya membicarakan cuaca yang aneh, mengerutkan kening dan merasa terkejut dengan fenomena yang tidak biasa ini. Linda menghela napas lega dalam diam. Dia menyentakkan kepalanya dan memerintahkan, semua orang bisa sedikit bersantai sekarang. Baiklah, Linda. Jet tersenyum sambil bersandar di dengan mengantuk. Dia melihat ke arah Pulau Awan dengan mata menyipit. Perjalanan akan segera berakhir. Setelah kita memberikan barang-barang itu kepada keluarga Gu, kita bisa kembali. Apakah kau akan kembali bersama kami, Linda? Mendengar ini, banyak orang di kapal sedikit terkejut. Kemudian, seolah mengingat sesuatu, mereka semua melihat ke arah Linda dan Xian. Di sudut, Charmon dan Hotgear juga menatap Linda dengan penuh permusuhan.
Mata indah Linda bersinar, dan dia mendesah pelan sambil melihat punggung Xian. Dia memaksakan senyum tipis dan berkata, tentu saja aku akan kembali bersamamu. Aku anggota Sekte Tiga Dewa. Tentu saja aku akan kembali ke sana setelah misi kita selesai. Itu rumahku, kemana lagi aku bisa pergi? Oh, Jet mengintip Xian dan tertawa, itu yang terbaik. Aku berpikir bahwa aku tidak akan melihat Linda lagi di masa depan. Kami senang bekerja untukmu, Linda. Jika kami bekerja untuk orang lain, kami mungkin akan digunakan sebagai umpan meriam saat bahaya datang. Orang-orang itu tidak sebaik dirimu, Linda. Benar sekali, kami ingin bekerja untukmu, Linda. Anggota kru lainnya di kapal juga setuju. Mereka semua merasa lega dan beruntung ketika mendengar bahwa Linda akan kembali bersama mereka. Beberapa pemimpin Sekte Tiga Dewa akan menggunakan bawahan mereka sebagai tameng saat mereka merasa dalam bahaya, mengabaikan nyawa bawahan. Banyak teman Jet dan Nano yang tewas seperti ini saat menjalankan misi, karena mengikuti pemimpin yang salah. Jet telah lama berada di Sekte Tiga Dewa dan tahu seperti apa para pemimpin kecil itu. Jika Linda tidak kembali bersama mereka kali ini, mereka akan kehilangan pemimpin mereka dan akan ditugaskan ke tim pemimpin lainnya. Maka mereka akan benar-benar dalam bahaya. Kemungkinan besar, mereka akan tewas saat menjalankan misi seperti teman-teman mereka. Jet diam-diam memperhatikan Xian dan Linda. Dia melihat kesedihan dan ketidakberdayaan di wajah Linda, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia mengedipkan mata pada Nano dan yang lainnya, menyarankan agar semua orang melupakan masalah ini agar Linda tidak merasa malu atau sedih. Linda berdiri di depan Jet dan yang lainnya, tampak sedih dan kesepian. Setelah beberapa saat, dia menarik napas pelan dan perlahan berjalan menuju Xian, yang berdiri di buritan. Dia berdiri di sampingnya dan keduanya menatap laut merah di bawah cahaya matahari terbenam. Bayangan mereka berada di dek, membentang hingga saling tumpang tindih. Linda menundukkan kepalanya dan mendapati bayangannya tumpang tindih dengan bayangan Xian. Dia mendesah dalam hatinya dan berpikir, andai saja mereka bisa bersama seperti bayangan mereka sekarang, betapa bahagianya dia. Namun, kenyataannya adalah, Xian mengerutkan kening, masih memikirkan ki dingin dan jahat yang dia rasakan sebelumnya. Dia menduga bahwa sesuatu pasti telah terjadi di Pulau Awan dan mulai bertanya-tanya apakah akan melanjutkan perjalanan ini atau tidak. Ki itu sangat tersebar, tetapi jika berkumpul, itu akan sangat kuat. Tidak peduli makhluk apa ki ini berasal, Xian yakin bahwa dia tidak dapat menghadapinya saat ini. Jika mereka pergi ke Pulau Awan dan bertemu makhluk ini, dia takut dia tidak akan sebanding dengannya. Memikirkan hal ini, Xian mulai ragu-ragu. Xian. Ya, mengesampingkan pikiran-pikiran itu, Xian menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri dan menatap Linda di sampingnya. Wajah Linda memerah karena cahaya matahari terbenam, selembut bunga. Matanya berbinar penuh kasih sayang. Sekarang, dia tampak memukau. Linda, kamu tampak semakin menawan. Xian berkata jujur sambil menatap Linda. Selama beberapa hari terakhir dengan makanannya, Linda memang berseri-seri dengan kecantikannya. Saat sedang jatuh cinta, seorang wanita akan merasa bahagia baik secara mental maupun fisik, dan secara alami akan lebih menawan. Kita akan segera tiba di Pulau Awan, Xian. Linda mendesah. Xian sedikit terkejut, dan mengerutkan kening. Dia berkata setelah beberapa saat, saat-saat indah selalu sementara. Kita bisa bersama, Xian. Tidak peduli siapa dirimu, selama kamu bersedia bersamaku, aku bersedia mengikutimu. Linda ingin mengatakan sesuatu lagi tetapi terhenti. Aku akan pergi ke Laut Kiara. Xian melambaikan kepalanya, aku punya ambisi dan kamu punya keluarga, Linda. Jika kamu mau, kamu bisa ikut denganku dan aku akan kembali ke Laut Hengluo pada akhirnya. Namun, jika aku melawan keluarga Dongfang dan keluarga Gu, itu akan. Xian mengenal dirinya sendiri dengan baik. Dia bukan tipe orang yang bisa menahan kesepian dan mengikuti aturan. Dia akan membalas dendamnya dari keluarga Dongfang dan keluarga Gu suatu hari nanti, cepat atau lambat. Dan dia akan membuat dirinya dikenal di seluruh laut tak berujung. Keluarga Linda berada di Laut Hengluo dan berafiliasi dengan Sekte Tiga Dewa. Jika Sekte Tiga Dewa tahu bahwa Linda telah mengikutinya ke Laut Kiara,
mereka akan menghukum keluarga Linda. Dan itu adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat Linda. Tidak ada manfaat bagi Linda untuk mengikutinya ketika dia tidak cukup kuat untuk mengubah kenyataan. Oleh karena itu, dia tidak berani berjanji. Linda tiba-tiba terdiam. Setelah waktu yang cukup lama, Linda berkata perlahan sambil menundukkan kepalanya, keluargaku tinggal di Pulau Naga Salju di Laut Hengluo. Jika kamu kembali ke Laut Hengluo dan kebetulan melewati Pulau Naga Salju, ingatlah untuk menemuiku di keluarga Jora. Xian menghela napas dalam diam dan mengangguk, kamu dapat yakin, suatu hari nanti ketika aku cukup kuat, aku akan pergi ke Pulau Naga Salju. Saat itu aku tidak akan lagi takut pada Sekte Tiga Dewa dan aku akan dapat melindungimu dan keluargamu dari bahaya apapun. Air mata mengalir di mata Linda, tetapi dia menggertakkan giginya untuk menghentikan air matanya agar tidak jatuh. Dia menatap Xian dan berkata, ingat janjimu, Xian. Aku akan menunggumu, selalu. Keesokan paginya, kapal akhirnya mendarat di Pulau Awan. Setelah tiba, Xian berpisah dengan Linda dan pergi sendirian. Berdiri di dek, Linda diam-diam memperhatikan punggung Xian yang menghilang. Jet menembakkan suar sinyal kuning dan bersama Nano dan yang lainnya, menunggu seseorang dari keluarga Gu untuk menjemput mereka. Linda benar-benar peduli dengan pria itu. Kami bahkan tidak tahu siapa dia atau apa yang dia lakukan di sini. Linda yang malang. Jelas, pria itu suka tidur dengan banyak orang. Aku khawatir Linda tidak akan pernah melihatnya lagi. Tepat sekali. Aku tidak pernah menyangka bahwa bahkan wanita sekuat Linda tidak bisa menyimpannya untuk dirinya sendiri. Jika aku bisa memenangkan cinta Linda, aku akan melakukan apa saja untuknya. Aku tidak akan pernah meninggalkannya. Namun, ini yang terbaik. Bagi kami, selama Linda ada di sini, kehidupan kami di Sekte Tiga Dewa akan baik-baik saja. Benar sekali. Jet dan yang lainnya berbisik-bisik sambil menunggu keluarga Gu. Linda berdiri di dek, rambutnya yang panjang menari-nari tertiup angin membuatnya sangat cantik. Berdiri di pojok, Charmon menatap Linda sambil menggertakkan giginya dan merasa sangat senang di dalam hati. Si jalang itu pantas mendapatkan ini. Dia memberinya segalanya, dan lihat apa yang dia dapatkan sebagai balasannya. Pria itu mengambil apa yang diinginkannya dan pergi begitu saja. Ini yang dia minta. Benar, Hotgear juga dipenuhi kebencian, berbisik, Charmon, kita tidak tahu siapa pria itu dan mengapa dia pergi ke Pulau Awan. Apakah dia akan melakukan sesuatu yang buruk pada keluarga Gu? Haruskah kita memberi tahu keluarga Gu tentang dia? Mungkin mereka akan tahu siapa dia dan akan menanganinya. Charmon mengerutkan kening, bermeditasi sebentar, lalu menggelengkan kepalanya, berkata, tidak untuk saat ini. Selain namanya, kita tidak tahu apapun tentang dia. Tidak ada cukup informasi bagi kita untuk mengidentifikasinya. Mari kita tunggu sampai kita memiliki sesuatu tentangnya. Kemudian aku tidak hanya akan menangani pria itu, tetapi juga Linda. Hotgear setuju. Xian sedang menuju ke sisi selatan Pulau Awan sendirian. Pulau Awan berukuran sekitar setengah dari kota Tianyun. Meskipun pulau itu milik keluarga Gu, sebagian besar prajurit dan penduduk di pulau itu bukan anggota keluarga tersebut. Keluarga Gu menduduki Pulau Awan, mereka menguasai 3 tambang di pulau itu, dan menjadikan daerah-daerah yang berharga itu sebagai daerah terlarang yang hanya diperuntukkan bagi keluarga Gu, tempat prajurit dan penduduk pulau lainnya tidak dapat masuk. Setiap beberapa tahun, para prajurit yang tinggal di pulau itu harus menyerahkan uang dan barang kepada keluarga Gu untuk mendapatkan hak tinggal di pulau itu. Sementara penduduk di pulau itu harus menyerahkan barang dan uang kepada para prajurit. Ada hierarki yang kaku di pulau itu. Sisi selatan Pulau Awan adalah tempat pangkalan keluarga Gu berada. Ada hutan lebat, banyak kolam dan danau. Sangat indah dan hanya sedikit penduduknya. Xian bermaksud pergi ke sana untuk melihat apakah ada peluang baginya untuk menemukan Gu Swotsong, orang yang akan membantunya menyelesaikan masalah di Pulau Monroe sambil menunggu seseorang dari keluarga Yang. Xian telah mengetahui dari Linda bahwa keluarga Yang akan mengirim pengawal darah Sura ke Pulau Awan. Pengawal darah Sura akan menunggangi kelelawar darah Qian. Selama dia melihat kelelawar darah Qian terbang di langit, dia akan tahu bahwa pengawal darah Sura dari keluarga Yang telah tiba. Pada saat itu, Xian dapat mengekspos dirinya sendiri, dan kemudian pergi ke Pulau Abadi di Laut Kiara.
Keluarga yang adalah salah satu dari 15 kekuatan kuat di laut tak berujung dan memiliki banyak prajurit terkemuka. Karena dia dapat mengenakan identitas, Xian akan menggunakannya dengan sukarela. Dia juga ingin memanfaatkan keluarga yang untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Selain itu, dia ingin bertemu Xia lagi. Oleh karena itu, dia harus pergi ke Laut Kiara bersama pengawal darah Sura. Xian melewati beberapa desa dalam perjalanannya, tetapi tidak ada seorang pun di desa-desa ini. Keheningan yang mematikan merajalela di desa-desa, tetapi banyak rumah yang bersih dan rapi. Piring-piring diletakkan di atas meja di beberapa rumah, tetapi penduduk desa semuanya pergi. Seolah-olah desa-desa itu tiba-tiba menghilang. Xian bingung, tidak yakin apa yang telah terjadi. Sambil mengerutkan kening, dia memilih untuk terus menuju ke selatan. Sambil berjalan di bawah sinar bulan yang dingin, dia tiba di hutan lebat di malam hari. Tiba-tiba, Qi yang dingin dan jahat, yang telah dia rasakan sebelumnya, muncul kembali di pulau itu. Qi keluar dan mulai berkumpul di suatu tempat di selatan dari segala arah, melepaskan semua jenis kekuatan yang tak terlihat. Jiwa Xian bergetar. Dia dapat dengan jelas merasakan ketertarikan dari suatu tempat di selatan. Ada semakin banyak Qi yang ditarik dari sungai di sampingnya ke selatan. Xian mencoba merasakannya dengan hati-hati. Wajahnya tiba-tiba berubah dan dia bergegas menuju sungai itu. 5 prajurit berjubah hitam dan topi bambu, menyeret banyak penduduk yang mulutnya disumbat kain. Mereka membunuh mereka satu persatu dan setelah penduduknya mati, mereka mendorong mayat-mayat itu ke sungai tanpa ragu-ragu. Ada banyak mayat manusia yang membengkak di sungai dan di antaranya adalah para tetua, wanita, dan anak-anak. Dengan sekali pandang, Xian menemukan bahwa setidaknya ada ratusan mayat. Plop, plop, suara mayat-mayat yang jatuh ke air memenuhi hutan yang sunyi. Kelima prajurit, yang berada di peringkat Naschen dan Human, terus mendorong mayat-mayat itu ke sungai. Pada saat Xian tiba, beberapa penduduk terakhir telah terbunuh dan dibuang ke sungai. Banyak jiwa, yang hampir tak terlihat, muncul dari sungai. Namun, alih-alih berpencar, mereka semua terbang cepat ke selatan Pulau Awan, seolah-olah ditarik oleh semacam kekuatan. Ada kekuatan tarik yang kuat datang dari selatan pulau. Ditarik oleh kekuatan ini, jiwa penduduk tidak akan langsung berpencar setelah mereka meninggal, tetapi malah dibawa pergi olehnya. Apa yang kau lakukan? Xian tiba-tiba muncul di tepi sungai, dan bertanya, siapa kau? Apakah kau senang membunuh penduduk yang tak berdaya? Xian tahu betul bahwa dia sendiri bukanlah orang baik, tetapi dia tetap pada pendiriannya, dia hanya membunuh mereka yang pantas dibunuh, tetapi tidak pernah membunuh wanita dan anak-anak yang tak berdaya. Namun, orang-orang ini tidak memiliki kemanusiaan, dan bisa disebut binatang. Mereka bahkan membunuh para tetua dan anak-anak yang tak berdaya. Mereka tidak bisa disebut manusia. Hei, nak, jaga dirimu dan pergi dari sini. Seorang prajurit di langit ketiga alam manusia memperingatkan dengan dingin, dari sekte prajurit mana kau berasal? Apakah kau tidak menerima pesan? Pesan apa? Xian mencemooh. Kalau begitu, kau bukan seorang pejuang dari pulau. Pria itu menyela pembicaraan mereka dan kemudian berkata, ikuti saranku, tinggalkan Pulau Awan sekarang dan pergilah sejauh yang kau bisa atau kau akan mati sebelum kau menyadarinya. Xian mencibir, sepertinya kau tidak akan jujur sampai aku membunuh sebagian dari kalian. Setelah mengatakan ini, Xian segera berlari ke arah mereka. 3 menit kemudian, 4 dari 5 pejuang itu telah mati, meninggalkan pejuang yang pertama kali membuka mulutnya sebagai satu-satunya yang selamat. Topi bambunya telah robek dan sekarang berada di bawah kaki Xian. Pejuang ini, sambil berbaring di tanah, menatap Xian dengan kaget ketika dia bertanya, siapa kau sebenarnya? Apakah kau tahu dengan siapa kau berhadapan? Untuk menjadi musuh kita, kau mencari masalah. Sekarang katakan padaku, siapa kau? Mengapa kau membunuh orang-orang ini? Xian bertanya. Kau akan menyesali ini. Pria yang tergeletak di tanah menggertakkan giginya. Xian mengambil belati dan memotong tangan kiri pria itu. Tanpa ekspresi apapun, dia berkata, aku bertanya dan kau menjawab. Aku tidak ingin omong kosongmu. Pria yang tergeletak di tanah itu berteriak kesakitan. Keringat mengalir di dahinya dan tubuhnya kram.
Xian memotong tangan kanannya dan berkata dengan dingin, aku menganggap teriakan sebagai omong kosong. Beraninya kau melakukan ini padaku. Aku salah satu keluarga Gu. Kau akan menyesal, kau akan mati dengan sangat buruk. Prajurit itu berteriak. Dengan satu gerakan lagi, kaki prajurit itu juga dipotong oleh Xian dan dia terus bertanya, mengapa kamu membunuh orang-orang ini? Aku tidak tahu apa-apa, aku hanya mengikuti perintah. Kami diperintahkan untuk membunuh 300 penduduk pada saat tertentu. Selain itu, aku tidak tahu apa-apa. Pria di tanah itu berteriak ketakutan, banyak orang lain sepertiku menerima perintah yang sama. Kami tidak tahu mengapa, kami benar-benar tidak tahu. Baiklah, itu benar. Xian mengangguk dan memenggal kepala pria itu. Kemudian dia berdiri dan menendang tubuh kelima prajurit itu ke sungai, satu persatu. Membuang belati dan membersihkan darah dari lengannya, Xian terus bergerak ke selatan. Dalam perjalanannya, Xian menemukan banyak mayat menumpuk di tepi sungai, di gua-gua tertutup, dan di lubang-lubang yang dalam. Jiwa mereka semua bertindak tidak normal. Semua jiwa itu adalah orang biasa. Ratusan ribu dari mereka dibunuh oleh para prajurit keluarga Gu. Xian telah membunuh 3 kelompok prajurit keluarga Gu lainnya saat dia bepergian. Dia menyerap ki mereka tetapi tidak dapat memperoleh informasi lain dari mereka. Tampaknya para prajurit yang menerima perintah untuk membunuh orang-orang ini, benar-benar tidak tahu alasannya. Mereka hanya mematuhi perintah. Kemudian matahari mulai terbit di atas cakrawala. Kekuatan yang menarik jiwa-jiwa ke selatan tiba-tiba menjadi sangat kuat. Xian, yang sekarang berada di antara banyak pohon tua, jelas merasakan ketidaknormalan di pulau itu. Bahkan jiwanya sendiri tertarik oleh kekuatan yang sangat kuat ini, bertindak seolah-olah ingin meninggalkan tubuh fisiknya. Cincin pembuluh darah di tangannya juga berkilauan seperti bola lampu yang akan meledak. Melihat cincin itu, Xian terkejut. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa api dingin es yang tersegel di dalam cincin itu bereaksi sangat kuat terhadap sesuatu. Sambil mengerutkan kening, Xian memusatkan pikirannya ke dalam cincin pembuluh darah untuk melihat apa yang telah berubah di dalamnya. Mutiara pengumpul jiwa. Mutiara pengumpul jiwa. Mutiara itu ada di pulau. Kesadaran api dingin es terdengar dari cincin itu untuk pertama kalinya. Sejak kemunculannya di Pulau Munro, Cold Ice Flame tidak mengucapkan sepatah kata pun, bahkan saat menguasai tubuh dan kesadaran Xian. Yang diinginkannya hanyalah menguasai Xian sepenuhnya. Di sisi lain, Xian juga menduga bahwa Ice Cold Flame ini hanya dilengkapi dengan kesadaran primitif yang menghalangi kemungkinan komunikasi apapun. Oleh karena itu, tidak sulit membayangkan keterkejutannya saat menerima pesan pertama yang dikirim oleh api di dalam Blood Vein Ring. Sekarang dia menyadari bahwa Ice Cold Flame ini, dalam segala hal mampu berkomunikasi dengan kesadarannya. Satu-satunya alasan mengapa ia tidak bergerak lebih awal, adalah karena ia tidak mau bicara sama sekali. Sebenarnya bagi Ice Cold Flame, sama sekali tidak perlu berbicara dengan Xian, si lemah yang jiwanya dapat ditempati dalam semenit. Namun kali ini, saat Ice Cold Flame mendeteksi kesadaran jiwa Xian memasuki Blood Vein Ring, ia segera merespons. Ia menunjukkan suasana kegembiraan yang intens yang membuktikan bahwa ia pasti tertarik oleh sesuatu. Di bawah pohon tua, Xian duduk dengan wajah penuh ketenangan. Kesadaran jiwanya telah terjun ke kedalaman cincin pembuluh darah, menyebabkan matanya berkilauan dan berkedip. Manik pengumpul jiwa. Ini manik pengumpul jiwa. Di dalam cincin, api dingin es masih tenggelam dalam lamunannya, berteriak dengan penuh semangat. Itu telah mengembun menjadi api kecil yang bergoyang lembut, mutiara pengumpul jiwa. Aku membutuhkannya. Sambil mengernyitkan alisnya, Xian menahan napas dan berkonsentrasi. Dia terlibat dalam percakapan dengan api melalui kesadaran jiwanya. Kau menginginkan mutiara itu. Tunggu sampai kau menemukan cara untuk keluar dari cincin itu. Dasar bajingan. Beraninya kau menghinaku. Tidakkah kau percaya bahwa aku bisa segera keluar, membekukan jiwamu dan menghancurkannya? Wow, bisakah kau? Jangan membuatku mengingatkanmu bahwa aku telah mencoba melakukan itu selama 3 tahun terakhir. Tetapi apakah kau berhasil? Aku pasti sudah mengendalikanmu jika bukan karena cincin bodohmu ini. Sebaiknya kau segera lepaskan aku, atau kau akan menyesalinya seumur hidupmu.
Dengan sikap arogannya yang biasa, api itu terus meneriakkan kata-kata ancaman di dalam cincin itu, tidak menyadari situasinya yang buruk. Tidak tertarik. Wajah Xian penuh dengan penghinaan saat dia perlahan menarik kesadaran jiwanya dari cincin itu. Namun, cincin itu terus berkedip karena api dingin es belum ingin mengakhiri percakapan ini. Ia berjuang mati-matian di dalam cincin itu untuk memancarkan rasa dinginnya untuk menarik perhatian Xian. Namun, usahanya gagal, dan Xian melanjutkan perjalanannya ke wilayah selatan Pulau Awan. Dalam perjalanannya, lebih banyak lagi mayat rakyat jelata yang dibantai mulai terlihat, ratusan mayat bertumpuk di setiap sudut tersembunyi bagaikan bukit. Wajah Xian tampak muram dan kebencian mendalam muncul di hatinya terhadap keluarga Gu. Perbuatan mengerikan yang dilakukan oleh keluarga Gu mendekati perbuatan sekte jahat, cara orang-orang tak berdosa dibunuh secara biadab, berdarah, dan sama sekali tidak manusiawi. Kekuatan jiwa yang kuat yang sebelumnya ia rasakan di bagian selatan pulau itu tidak bertahan lama dan menghilang setelah beberapa saat. Secara diam-diam, ia mencoba mendeteksi lebih banyak jiwa yang melarikan diri dari daerah itu tetapi ia tidak menemukannya, yang berarti seseorang pasti telah mengetahui bahwa semua jiwa telah diserap dan dengan demikian, mematikan kekuatan jahat itu. Manik pengumpul jiwa. Xian mengernyitkan alisnya erat-erat, ia belum pernah mendengar tentang mutiara ini. Tetapi dilihat dari nada Ice Cold Flame ketika meneriakkan nama itu sangat terangsang Ice Cold Flame pasti tahu asal-usul dan kegunaan mutiara pengumpul jiwa. Sangat menggoda untuk meminta beberapa informasi tentang mutiara itu dari Ice Cold Flame, pikir Xian, tetapi sama menggodanya untuk terlebih dahulu meredakan sedikit kobaran apinya yang merajalela. Jika tidak, Ice Cold Flame akan terus bersikap sangat arogan, bahkan sampai melontarkan kata-kata yang mengancam kepada Xian. Cincin pembuluh darah terus berkilauan dengan lebih bersemangat. Xian tersenyum mengejek, mengetahui bahwa Ice Cold Flame di dalam cincin itu telah mencapai batas kesabarannya. Mengabaikan cincin yang berkilauan itu, ia melanjutkan perjalanannya. Di dalam cincin itu, setelah berusaha keras, Ice Cold Flame menyadari bahwa Xian tidak akan berbicara lagi dalam waktu dekat, sehingga akhirnya ia kehilangan harapan. Selama ini, Xian, yang telah mengamati cincin itu, merasa puas setelah melihat cincin itu tertidur lagi dan tidak berkilauan lagi, saat senyum bangga tersungging di bibirnya dan ia terus maju. 3 jam kemudian, Xian melompat ke pohon kuno lain yang dedaunannya yang tebal merupakan tempat berlindung terbaik untuk menyembunyikan dirinya. Di sana, ia sekali lagi menenggelamkan kesadaran jiwanya ke dalam cincin itu. Jadi, bisakah kita berbicara dengan damai sekarang? Tanya Xian. Tentu. Ice Cold Flame segera menjawab. Bagus. Kalau begitu, ceritakan asal-usul mutiara itu. Aku perlu tahu apa itu dan bagaimana cara menggunakannya. Mutiara pengumpul jiwa adalah sejenis kristal iblis milik binatang pengumpul jiwa, salah satu binatang iblis tertua yang pernah ada di antara surga dan bumi. Ia memakan semua jenis jiwa makhluk hidup dan semakin banyak jiwa yang diserapnya, semakin cepat ia berevolusi, akhirnya menjadi sangat kuat. Binatang pengumpul jiwa level 7, 8, dan 9 dapat menghasilkan sejenis kristal iblis yang persis seperti mutiara pengumpul jiwa yang dapat menyerap jiwa dan mengubahnya menjadi kekuatan jiwa murni. Menurutku, itu sangat berharga. Kalau begitu, apakah itu bermanfaat bagimu, kekuatan jiwa yang terkumpul dalam mutiara? Tentu saja, itu akan bermanfaat bagi semua makhluk hidup yang memiliki jiwa. Jika kita bisa mendapatkan mutiara ini, jiwa dan bentuk kehidupanku dapat berevolusi menjadi sempurna. Begitu pula denganmu. Dengan kekuatan jiwa yang terkumpul dari mutiara, bentuk kehidupanmu juga dapat meningkat. Kau bahkan dapat membentuk lautan kesadaran. Jantung Xian berdebar kencang. Lautan kesadaran terbentuk ketika seorang prajurit memasuki alam nirwana dengan mengumpulkan kesadaran jiwanya. Nilainya di luar imajinasi. Namun, kecuali seorang prajurit memasuki alam ini atau di atasnya, tidak ada cara baginya untuk memiliki lautan kesadaran. Namun, Ice Cold Flame baru saja membocorkan berita yang sangat penting, dengan kekuatan jiwa yang terkumpul dalam Soul Gathering Pulse, dia dapat meningkatkan bentuk kehidupannya dan memperoleh lautan kesadaran. Jika demikian, Soul Gathering Pearl ini bahkan akan mengalahkan obat-obatan dan pil keilahian. Bagaimana mungkin membentuk lautan kesadaran?
Xian bertanya dengan hati-hati, mencoba mendapatkan lebih banyak informasi dari Ice Cold Flame. Binatang pengumpul jiwa adalah salah satu binatang iblis paling misterius di dunia ini. Keberadaannya sendiri merupakan sebuah keajaiban. Alasan saya mengetahui tentang binatang ini dan mutiaranya adalah karena dulu, banyak orang kuat ingin menyerap saya. Ketika mereka mencoba mengambil alih kesadaran saya memperoleh pengetahuan dan ingatan mereka sebagai balasannya. Asal-usul binatang pengumpul jiwa ini, saya baca dari ingatan seorang prajurit alam ilahi. Dan itu terjadi 100.000 tahun yang lalu. Sekarang setelah bertahun-tahun berlalu, mungkin itu bukan lagi rahasia. Jadi benar bahwa lautan kesadaran dapat terbentuk. Tentu, ada dua aspek dalam latihan bela diri, latihan fisik dan peningkatan jiwa. Kalian para prajurit dilahirkan dengan tubuh fisik sehingga kalian memulai dengan aspek pertama. Kemudian, kalian mengalami transisi bertahap menuju peningkatan jiwa. Namun, bagi kami atau mereka yang tidak memiliki tubuh fisik, kami memulai dengan meningkatkan jiwa kami. Kemudian muncul kebutuhan untuk mencari tubuh fisik. Setelah jeda sebentar, Ice Cold Flame melanjutkan pidatonya, jadi pada dasarnya, kita semua perlu berjuang untuk mendapatkan tubuh dan jiwa yang lebih baik, untuk memperbaiki kekurangan kita dan naik ke anak tangga yang lebih tinggi dalam tangga evolusi. Di antara bumi dan surga, terdapat banyak hal misterius yang dapat membantu kita mempercepat peningkatan diri kita. Soul Gathering Pearl hanyalah salah satu harta karun yang dapat memperkuat vitalitas dan meningkatkan bentuk kehidupan Anda. Kekuatan jiwa murni di dalamnya dapat memulihkan jiwa Anda dan memfasilitasi terciptanya lautan kesadaran yang mengalahkan setiap prajurit lain dengan pangkat yang sama dengan Anda. Selama bertahun-tahun, Ice Cold Flame telah memperoleh banyak pengetahuan dan ingatan dari para prajurit yang kuat, oleh karena itu ia memiliki pengetahuan yang baik tentang informasi mengenai prajurit manusia. Ucapannya cukup logis dan mudah dipahami, memberikan pengetahuan baru kepada Xian tentang kebenaran hakiki kehidupan seorang prajurit meskipun ia hanya pernah mendengarnya sekali. Jadi mutiara pengumpul jiwa ini benar-benar bermanfaat bagiku. Tentu saja, kekuatan jiwa yang ada di dalamnya sungguh menakjubkan. Selain itu, saat mutiara itu disiram air, ia dapat berubah menjadi cermin jiwa, yang digunakan untuk memanggil roh-roh kuat dari tempat lain. Di tahun-tahun sebelumnya, tampaknya ada sekte jahat yang menggunakan cermin jiwa untuk mendapatkan roh-roh kuat dari tempat lain untuk bertarung demi mereka. Biasanya, roh-roh itu terikat oleh aturan langit dan bumi, jadi begitu mereka memasuki dunia kita, vitalitas mereka akan sangat berkurang. Oleh karena itu, bahkan jika mereka berhasil masuk ke dunia kita, masih sulit untuk mengatakan apakah mereka dapat menggunakan kekuatan mereka sepenuhnya. Namun, ceritanya berbeda dengan roh-roh yang dipanggil oleh cermin jiwa. Mereka dapat menyingkirkan aturan dan memberikan kebebasan pada kekuatan jiwa mereka, tidak berkurang sedikit pun. Cermin jiwa, roh-roh kuat dari tempat lain. Xian bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba matanya berkedip saat dia merasakan sensasi udara dingin dan jahat. Sensasinya tampak mirip dengan udara yang dipancarkan oleh Raja Iblis, Bosun. Jadi, mungkinkah seseorang dari daerah iblis keempat telah tiba di pulau ini? Tetapi mengapa mereka mau melakukannya? Dan keluarga Gu, mereka telah membunuh setiap penduduk di pulau yang mereka lihat sehingga mereka dapat memasukkan jiwa orang yang telah meninggal ke dalam mutiara pengumpul jiwa. Apa tujuan mereka? Mungkinkah mereka mencoba memanggil iblis dari daerah iblis keempat? Apa yang dapat mereka lakukan terhadap iblis-iblis itu? Untuk menghancurkan keluarga yang... Seberkas pikiran dengan cepat melintas di benaknya, menyingkirkan keraguan. Secara bertahap, matanya kembali jernih dan pikirannya menjadi teratur. Sekarang dia yakin bahwa keluarga Gu bertekad untuk mengalahkan pengawal darah Sura dari keluarga Yang. Seperti yang diketahui semua orang, perseteruan antara kedua keluarga itu tidak tergoyahkan. Dengan bantuan cermin jiwa, iblis-iblis kuat dari daerah iblis keempat dapat dipanggil, dan akan mudah bagi iblis di atas tingkat dewa untuk memusnahkan seorang prajurit kuat dari alam ketiga tingkat langit. Seorang prajurit benar-benar hancur ketika jiwanya dihancurkan oleh kekuatan jiwa iblis, tidak menyisakan kesempatan untuk pulih. Ini bahkan lebih mengerikan daripada menghancurkan tubuhnya. Xian tercengang karena ketakutan. Kata-kata Ice Cold Flame sesuai dengan pengamatannya selama ini,
yang meyakinkannya bahwa dia telah mengetahui rencana jahat keluarga Gu. Ketiga Raja Sura dari klan yang semuanya berpangkat langit. Jadi, siapapun yang dikirim ke sini akan dihancurkan tanpa ampun oleh iblis yang dipanggil dari wilayah iblis keempat, karena perbedaan pangkat mereka sangat besar. Xian tenggelam dalam keheningan yang penuh pertimbangan. Baru setelah beberapa lama dia berbicara lagi kepada Ice Cold Flame di dalam cincin itu, apakah kau punya cara untuk mendapatkan Soul Gathering Pearl? Tentu saja, Ice Cold Flame langsung menjawab, agak bersemangat. Di sebelah selatan Laut Heng Luo, langit biru cerah, tempat langit dan laut menyatu dan membuatnya tampak seperti lautan biru. Di bawah gugusan awan putih, puluhan kelelawar darah Qian yang membawa pengawal darah Sura perlahan terbang menuju ke arah Pulau Awan. Di tubuh kelelawar darah Qian, pengawal darah Sura berdiri dengan ekspresi dingin. Suasana iblis pada mereka seolah-olah mereka baru saja kembali dari medan perang berdarah. Di depan, pada kelelawar darah Qian tingkat 6, Mo Duanhun sedikit menyipitkan matanya seolah-olah dia sedang tidur. Di sebelah kelelawar darah Qian ini, ada singa terbang putih bersih. Singa terbang lahir dengan sayap lebar yang memancarkan percikan listrik dan memiliki kekuatan angin dan guntur saat terbang. Singa guntur angin, binatang iblis tingkat 6, secepat angin dan sayapnya dapat membentuk petir. Itu adalah binatang iblis terkuat yang dijinakkan oleh negeri ajaib jahat Laut Kiara. Di singa guntur angin ini, ada dua gadis yang duduk. Mereka berdua mengenakan kerudung dan mata mereka seterang permata. Leher mereka yang terbuka seputih salju dan berkilau bak porselen di bawah sinar matahari. Kakak Xinyan, mengapa kau memutuskan untuk datang ke sini? He Qingman meregangkan tubuh sambil berkata dengan malas, tidak ada apa-apa di Pulau Awan, hanya tumpukan batu-batu bodoh. Kau bahkan tidak peduli tentang itu, mengapa kita datang ke sini untuk membuang-buang waktu? Aku tidak menyuruhmu untuk mengikutiku ke sini. Xia Xinyan mengerutkan bibirnya, lalu berkata dengan ringan, kau harus datang dan berlarian denganku alih-alih berdiam diri di negeri ajaib jahat. Aku tidak memintamu, kau sendiri yang memintanya. Mata He Qingman yang penuh cinta dan memabukkan, sedikit menyipit, dalam 3 tahun terakhir, alih-alih kembali ke keluarga Xia, kau bersikeras mengikuti keluarga yang untuk terlibat melawan keluarga Gu dan Dongfang. Mengapa? Aku sangat penasaran, aku mendengar dari seseorang bahwa kau melakukan ini demi seorang pria. Alis cantik Xia Xinyan berkerut, dari siapa kau mendengar itu? Kau tidak perlu khawatir tentang ini. Mata indah He Qingman tersenyum sementara rambutnya berkibar tertiup angin laut. Tubuhnya berlekuk. Sambil mengenakan setelan kulit ketat, sebagian besar kulit putihnya terlihat di tubuhnya yang membuatnya tampak sangat seksi. Kakak Xinyan, benarkah? Bahkan jika kau tidak memberitahuku siapa orangnya, aku tetap tahu siapa yang memberitahumu tentang ini. Xia Xinyan mencibir, apakah itu murid seniormu si Ekui? Dia ingin menggunakanmu untuk mendapatkan informasi dariku, kan? Kakak Xinyan sangat pintar. He Qingman menyipitkan matanya. Dia tidak mencoba menyangkalnya, sebaliknya hanya tersenyum lembut, kakak seniorku sangat berbakti padamu. Selama bertahun-tahun dia mengejarmu, tetapi tidak mendapat reaksi darimu. Kali ini kau keluar dari laut untuk menemukan gerbang surga palsu dan setelah kembali kau mulai mengabaikannya lebih dari sebelumnya. Kakak seniorku tidak mengerti mengapa, jadi dia menghabiskan banyak waktu untuk menanyakannya. Kemudian dia akhirnya mendengar bahwa ketika kau berada di tempat terpencil itu, kau bertemu dengan seorang anak yang ditelantarkan oleh keluarga yang selama bertahun-tahun. Aku bahkan mendengar anak itu meninggal. Siapa yang mengatakan bahwa dia meninggal? Xia Xinyan mencibir sambil berkata dengan penuh penekanan, bahkan jika dia meninggal. Aku tidak akan pernah menerima si Ekui. Kakak Xinyan, kau benar-benar punya sesuatu untuk orang itu. Seru He Qingman, kali ini dia benar-benar mengungkapkan rasa penasarannya, aku hanya menggodamu sebelumnya. Meskipun seniorku terus membicarakan hal ini, aku tidak percaya bahwa saudari Xinyan akan menyukai seorang pria di langit pertama alam bencana. Kudengar pria itu tinggal di tempat terpencil itu selama ini. Saudari Xinyan, kau hanya mengenalnya dalam waktu yang sangat singkat, bagaimana ini bisa terjadi? Mata He Qingman dipenuhi dengan keheranan saat dia duduk tegak, tampak sangat tertarik dengan hal ini. Bayangan sebuah sosok tiba-tiba muncul di benak Xia Xinyan. Di bawah tatapan He Qingman, alis cantik Xia Xinyan diliputi oleh kesedihan yang samar.
Matanya yang jernih dan indah, juga mulai kabur dan terganggu. Dia mulai mengingat beberapa kenangan, seolah-olah melupakan semua yang ada di sekitarnya. He Qingman diam-diam memperhatikan Xia Xinyan, karena pikirannya dipenuhi dengan rasa ingin tahu tentang pria yang selama ini sangat diperhatikan Xia Xinyan. Dia bertanya-tanya metode apa yang digunakan pria itu, hingga benar-benar menjadi begitu tak terlupakan bagi gadis berharga dari keluarga Xia. Seniornya, Xie Kui, sangat berbakat di negeri ajaib jahat. Dia tidak hanya tampan, tetapi kekuatannya bahkan lebih dalam. Dia adalah murid terkuat dengan potensi terbesar di negeri ajaib jahat. He Qingman sangat mengenal pesona seniornya, dia tahu berapa banyak murid junior perempuan yang diam-diam jatuh cinta pada Xie Kui. Jika pria yang luar biasa seperti itu tidak dapat menggerakkan Xia Xinyan, apa yang memberi Xian kesempatan? Dia telah meninggal begitu lama, tetapi dia masih membuat Xia Xinyan tidak dapat melupakannya. Sayang sekali dia sudah meninggal. Atau, aku benar-benar ingin bertemu dengannya untuk melihat mengapa dia begitu istimewa. Setelah beberapa saat, He Qingman mendesah menyesal. Dia menggelengkan kepalanya dan bergumam, aku benar-benar tidak percaya dia lebih baik dari seniorku. Seniorku, berada di langit kedua alam bumi. Tidak peduli seberapa keras orang itu bekerja, dia tidak akan pernah menjadi musuh seniorku. Xia Xinyan mengerutkan kening saat dia berkata dengan ringan, wilayahnya memang tidak sebagus milik Xie Kui. Tentu saja, seniorku adalah orang gila kultivasi yang terkenal di Laut Kiara. Di usianya yang baru 27 tahun, dia sudah berada di langit kedua alam bumi. Usia yang begitu muda dengan alam yang begitu tinggi, kau benar-benar tidak akan menemukan banyak orang seperti itu di Laut Kiara kami. Mata He Qingman tersenyum saat dia melirik Xia Xinyan, kakak Xinyan, dia tidak bisa dibandingkan dengan seniorku dalam hal apapun, kan? Dia mulai berkultivasi pada usia 17 tahun dan hanya dalam 1 tahun dia memasuki langit pertama alam bencana. Dia memiliki setidaknya 3 roh bela diri. Xia Xinyan bahkan tidak melihat ke arah He Qingman saat dia berkata dengan dingin, berbicara tentang bakat dan kecepatan kultivasi, apalagi Laut Kiara, bahkan bakat muda dari seluruh laut tak berujung tidak dapat dibandingkan dengannya. He Qingman terkejut. Setelah beberapa saat, dia akhirnya melirik Mo Duanhun di kejauhan dengan tenang. Dia mendecak lidahnya pelan dan bergumam pelan, benar-benar orang aneh. Untung saja orang itu sudah tidak ada lagi, atau kalau keluarga yang punya orang gila seperti itu, mereka mungkin akan semakin sombong. Entahlah hal-hal mengerikan apa yang akan mereka lakukan. Dia tidak mati. Xia Xinyan mendengus dan berkata pelan, ketika keluarga yang mendapat berita tentangnya dariku, kepala keluarga yang menghabiskan 3 tetes darah abadi dan melakukan ramalan besar. Itu menunjukkan bahwa dia masih hidup dan sehat. Ditambah lagi, ramalan itu menunjukkan bahwa setelah 3 tahun, dia seharusnya muncul di Pulau Awan. Sekarang, dia seharusnya berada di Pulau Awan. Menggunakan 3 tetes darah abadi, hanya untuk tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Kaisar Yang Qing benar-benar sangat peduli padanya. He Qingman berseru dan akhirnya mengangguk, benar, setelah berkultivasi selama lebih dari setahun, dia langsung melangkah ke langit pertama alam bencana. Dengan orang gila seperti dia, tidak heran keluarga yang akan mengeluarkan biaya yang sangat besar. Alis cantik Xia Xinyan sedikit berkerut saat dia mendesah, tetapi kepala keluarga yang mengatakan bahwa perjalanan ini akan sangat berbahaya. Dia mengatakan bahwa beberapa perubahan mungkin terjadi di pulau itu. Qingman, aku harus datang tetapi kamu seharusnya tidak mengikutiku. Sekarang setelah aku menyelesaikan situasinya, masih belum terlambat bagimu untuk pergi. Tidak. He Qingman terus menggelengkan kepalanya. Dia tersenyum lembut. Kamu tahu aku suka bahaya. Karena kamu mengatakan orang itu ada di pulau itu, maka aku pasti harus melihatnya sendiri. Setelah kamu memujinya begitu banyak, aku menjadi semakin penasaran tentangnya. Aku benar-benar ingin melihat apa yang dimilikinya yang membuatmu tertarik. Kakak Xinyan, apakah dia sudah memanfaatkanmu? Kalau tidak, mengapa kamu begitu membelanya? Leher Xia Xinyan tiba-tiba memerah. Dia memutar matanya dengan intens ke arah He Qingman, dan kemudian memarahi, gadis bodoh. Kalau kau terus mengada-ada, aku akan mengusirmu dari sini. Hei. He Qingman tersenyum dan berteriak,
kau seharusnya tahu bahwa singa petir angin ini adalah tungganganku. Bukankah kau terlalu kasar? Aku tahu, aku telah menyentuh titik lemahmu, benar kan? Oh, saudari Xinyan, bagaimana mungkin kau bisa dimanfaatkan oleh pria tercela itu? Huff, aku bahkan belum menyentuh saudari Xinyan, jika aku melihatnya, aku pasti akan menghadapinya. Aku terlalu malas untuk mengganggumu. Xia Xinyan menggelengkan kepalanya karena frustrasi. Dia sepertinya tahu bahwa gadis ini sulit diajak main-main. 7 hari lagi kita akan tiba di Pulau Awan. Kemudian pada saat ini, Mo Duanhun yang berada di depan mereka, tiba-tiba menoleh ke belakang dan berkata dengan tidak berperasaan, perjalanan ini akan memiliki banyak bahaya yang tidak diketahui. Meskipun aku telah membuat persiapan, tetapi, aku tetap tidak dapat menjamin bahwa kita akan benar-benar aman. Aku harap kalian berdua menyadari bahwa perjalanan ini akan membahayakan nyawa kita. Mulai sekarang, kalian harus lebih berhati-hati. Gadis Xia, kalian harus tetap mengingat kemalangan Xiao, jangan sampai diserang oleh seseorang di tengah jalan tanpa menyadarinya. Setelah Mo Duanhun mengatakan itu, sorot mata Xia Xinyan berubah saat dia langsung berkata, dimengerti. He Qingman menjulurkan lidah kecilnya. Dia meringis ke arah Mo Duanhun dan tertawa kecil. Dia tidak takut, tetapi dia juga tidak terus mengoceh kepada Xia Xinyan. Dalam benaknya, ada rasa ingin tahu dan kebingungan yang mendalam. Dia tidak tahu orang seperti apa Xian sebenarnya, sehingga dia bisa begitu tak terlupakan bagi Xia Xinyan. Pulau Awan. Di atas pohon tua, Xian masih menawar dengan api es dingin. Jika aku ingin mendapatkan mutiara pengumpul jiwa, aku ingin 70% kekuatan jiwa di mutiara pengumpul jiwa, 30% sisanya akan menjadi milikmu. Xian berkata dalam benaknya, aku memiliki tubuh dari daging, ketika menghadapi bahaya, aku memiliki peluang tertinggi untuk melenyapkan jiwaku sepenuhnya. Kau bersembunyi di dalam cincin itu sehingga kau tidak akan menghadapi banyak bahaya sama sekali. Selain itu, bentuk kehidupanmu istimewa, kau hampir tidak dapat binasa. Bahaya yang akan kuhadapi lebih besar jadi aku layak mendapatkan lebih banyak. Nak, kau terlalu serakah. Api dingin es berteriak di cincin pembuluh darah, apa gunanya tubuhmu? Tanpa metode dan kekuatanku, begitu kau mendekati mutiara pengumpul jiwa, jiwamu akan tercerai-berai. Jika aku tidak memberitahumu, kau bahkan tidak akan tahu apa itu mutiara pengumpul jiwa. Berhentilah omong kosong, aku ingin 70%. Aku seharusnya mendapatkan 70%. Api dingin es begitu marah sehingga terus melepaskan energi dingin di dalam cincin pembuluh darah. Yang paling bisa kau dapatkan adalah 30%. Atau bahkan jika aku tidak melakukan apapun, itu akan membunuhmu. Kalau begitu aku bisa kembali sekarang. Xian mencibir, lagi pula, minatku pada mutiara pengumpul jiwa itu tidak begitu besar. Begitu aku melangkah ke alam nirwana, aku masih bisa membentuk laut kesadaran sendiri, lagi pula, aku tidak perlu terburu-buru. Berhentilah berbohong. Haha, api es dingin tertawa menyeramkan, pikiranmu tidak bisa berbohong, aku tahu pikiranmu yang sebenarnya. Kau tidak akan menyerah pada mutiara pengumpul jiwa. Aku tahu kau benar-benar menginginkannya. Xian tersenyum kecut. Dia tidak tahu bahwa kesadaran api es dingin begitu misterius, sehingga benar-benar dapat melihat melalui pikirannya. Setelah hening sejenak, Xian berkata lagi, terserahlah, aku akan mundur selangkah. Aku akan mengambil 60%, sisanya 40% akan menjadi milikmu. Wilayahmu terlalu rendah, kau tidak akan mampu menangani 60% kekuatan mutiara pengumpul jiwa sama sekali. Api es dingin mengejek, kau akan segera kewalahan oleh kekuatan-kekuatan jiwa. Nak, kau terlalu serakah. Ini hanya akan merugikanmu. Bagaimana dengan ini? Xian tiba-tiba berkata dengan gembira, aku akan mengambil sebanyak yang bisa aku serap. Bagaimana? Sisanya yang tidak bisa aku serap, akan kuberikan padamu. Baiklah, api es dingin langsung setuju. Kupikir kau akan berbagi kekuatan jiwa mutiara pengumpul jiwa dengan wanita Xia Xinyan itu. Aku tahu kau memiliki wanita itu di hatimu. Alam wanita itu jauh lebih tinggi darimu sehingga kekuatan jiwa yang bisa dia tangani juga jauh lebih besar darimu. Tapi jika hanya kau, ya sudah. Sebanyak yang bisa kau serap, kau bisa serap. Kau hanya perlu memberikan sisanya padaku. Setuju, setuju.
Di sisi selatan Pulau Awan, di sebuah lembah tersembunyi, banyak pohon raksasa menebarkan bayangan yang menutupi tanah dan langit. Di dalam lembah, ada kabut abu-abu, kabut itu terus bertahan dan tidak menghilang. Di dalam kabut, lembah itu dipenuhi dengan keheningan yang mematikan. Tidak ada binatang buas, atau jejak prajurit. Kabut yang pekat menutupi langit di atas lembah. Sinar matahari yang terang bahkan tidak bisa menembus kabut itu dan masuk ke lembah. Ketika Xian sampai di pintu masuk lembah, dia merasakan udaranya lembab, dan tahu bahwa pasti ada semacam sumber air di dalam lembah. Mengikuti kehadiran jahat yang dingin itu, Xian terus mengikutinya sampai dia menemukan sebuah lembah. Ketika dia tiba di sana, dia tiba-tiba merasakan kehadiran yang dingin dan jahat itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Semakin jauh dia dari lembah ini, semakin dia bisa merasakan keanehan tempat ini. Namun, ketika dia benar-benar di sini, dia tidak bisa merasakan apapun. Ini memberi Xian perasaan bahwa mungkinkah dia menemukan tempat yang salah. Bersembunyi di sebuah pohon tua, di pintu masuk lembah, Xian menatap jauh ke dalam lembah. Dia menyadari bahwa lembah itu tertutup kabut, dan tidak ada yang bisa dilihat, dia tidak tahu apa yang ada di dalam lembah itu. Dia tidak terburu-buru untuk masuk ke lembah itu, jadi Xian bersembunyi di pohon tua, dan menunggu dengan tenang. Setelah 3 hari, tiba-tiba kekuatan jiwa yang kuat datang dari kabut tebal di lembah itu. Setelah itu, dari segala arah di Pulau Awan, jiwa-jiwa yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang tertarik dan berkumpul di lembah itu. Mereka membentuk cahaya gelap kelabu, terbang di lembah itu, dan menghilang dalam sedetik. Wajah Xian berubah, dia menatap ke kejauhan, dan menyadari bahwa di kedalaman lembah itu, ada cahaya gelap yang tak terhitung jumlahnya yang berkedip-kedip. Jika masing-masing cahaya itu mewakili satu jiwa, maka jiwa-jiwa yang hadir di lembah itu akan mencapai ribuan atau bahkan puluhan ribu. Tuan tahu berapa banyak orang yang dibunuh oleh keluarga Gu. Pada saat yang sama, kehadiran jahat yang dingin itu tiba-tiba menyebar dari dalam lembah. Seperti asap yang melayang, ia meresap ke seluruh langit Pulau Awan. Seolah-olah sedang mengumpulkan sesuatu, mengubah sesuatu. Berdiri di luar lembah, kali ini Xian jelas merasakan kekuatan jahat yang dingin ini. Itu pasti berasal dari para penghuni iblis di area iblis keempat. Pada saat ini, Xian akhirnya memastikan tebakannya. Cincin pembuluh darah di tangannya menyala. Api es dingin di dalamnya tampaknya memiliki sesuatu untuk dikatakan. Xian melihat cincin pembuluh darah, dan menenggelamkan kesadarannya di dalam, apa itu? Ada di lembah. Itu adalah mutiara pengumpul jiwa dari binatang pengumpul jiwa tingkat 8. Mutiara pengumpul jiwa ada di dalam air, airnya dipenuhi dengan jiwa, dapat dipastikan bahwa mutiara pengumpul jiwa tenggelam ke dalam air, dan membentuk cermin jiwa untuk menghubungkan dua dimensi. Api es dingin berteriak kegirangan. Mutiara pengumpul jiwa dari binatang pengumpul jiwa tingkat 8. Xian terkejut dalam hati, kalau begitu, bukankah kekuatan jiwa di dalamnya akan lebih kuat? Tentu saja, api es dingin tampak sangat bersemangat. Kau tidak perlu menggunakan kekuatan pikiranmu untuk menyelidiki lembah lagi. Seseorang telah menetapkan batasan yang sangat berat di dalam lembah. Ada orang-orang yang lebih kuat darimu di dalam lembah. Jika jejak kekuatan pikiranmu terungkap, kau mungkin akan segera ditemukan. Jiwa jahat yang dingin itu, seharusnya berasal dari daerah iblis keempat. Mungkinkah dia sudah ada di sini? Daerah iblis keempat. Cold Ice Flame merasa sedikit aneh, dalam ingatanku, daerah iblis ini memiliki jumlah master yang paling sedikit. Di 4 daerah iblis, daerah pertama memiliki penghuni iblis terkuat, diikuti oleh daerah kedua dan ketiga, dan penghuni iblis di daerah iblis keempat adalah yang paling tidak berguna. Aku tahu bahwa daerah iblis pertama telah disegel sejak lama, jadi tidak ada yang bisa masuk. Apakah daerah iblis kedua dan ketiga juga disegel? Ketika langit dan bumi pertama kali lahir, Cold Ice Flame sudah memiliki kesadaran yang sederhana. Dalam hidupnya yang panjang, banyak master yang kuat mencoba menyerapnya. Para master itu, tanpa kecuali, semuanya adalah tokoh-tokoh top Grace Mainland. Ingatan dan pengetahuan orang-orang ini juga luar biasa. Dari ingatan orang-orang itu, Cold Ice Flame mempelajari banyak rahasia yang hanya diketahui oleh sedikit prajurit sekarang. Pemahamannya tentang daerah iblis yang berbeda,
bahkan mungkin melampaui kepala keluarga Yang Qingdi. Kau tahu tentang daerah iblis keempat? Si Yan terkejut. Tentu saja aku tahu. Aku memperoleh banyak pengetahuan dan ingatan, yang meliputi 4 daerah iblis. Di 4 daerah iblis, daerah keempat sebenarnya yang terlemah. Dari ingatan banyak orang, aku telah melihat mereka pergi ke daerah iblis kedua dan ketiga, menjarah sumber daya berharga dari daerah iblis, dan bertempur dengan prajurit iblis yang kuat. Mereka bertarung dengan sangat keras, hampir merobek lautan awan gunung iblis di daerah iblis. Mengenai hal ini, Cold Ice Flame tidak keberatan jika Si Yan mengetahuinya. Hanya beberapa kata-kata biasa, sudah membuat Si Yan terkejut di dalam hatinya. Dari penjelasan Cold Ice Flame, tidak sulit bagi Si Yan untuk menyadari bahwa orang-orang yang mencoba menguasai Cold Ice Flame, semuanya memiliki kekuatan yang tak terkalahkan. Salah satunya, bahkan bisa berjalan santai melewati 2 dimensi, tanpa bantuan gerbang surga. Kekuatan surgawinya tak terbatas, sehingga dia hampir tidak memiliki lawan saat melewati kedua dimensi. Begitu banyak tokoh kuat, tidak ada seorang pun yang benar-benar bisa menyerapmu. Si Yan terkejut, orang itu, Nitian, yang kamu sebutkan, dia tidak memiliki lawan di banyak dimensi. Sosok perkasa seperti dia, juga tidak mampu menyerapmu. Aku pernah menyatu dengan jiwanya. Api es dingin segera menjadi putus asa, dia terlalu kuat, aku tidak bisa melawan sama sekali. Aku menyatu dengan laut kesadarannya, dan menjadi salah satu dari 3 kekuatan jiwa di dalamnya. Ada juga 2 kesadaran hidup kuat lainnya, mereka juga diperbudak olehnya. Orang ini terlalu menakutkan, aku tidak bisa melawan sama sekali. Bagaimana kamu bisa melarikan diri? Ketika dia bangkit dari langit ketiga alam dewa sejati, ke alam dewa raja, dia dibombardir oleh banyak penguasa alam yang sama. Ketika dia mengalami terobosan, jiwanya tidak dapat diganggu, dan pada saat yang sama tubuhnya dihancurkan oleh banyak prajurit dengan level yang sama. 2 orang lainnya dan aku, diam-diam melarikan diri dari laut kesadarannya. Dia kehilangan kami, 3 kekuatan jiwa, dan tubuhnya juga sudah hancur. Jadi, dia mungkin hancur total. Langit ketiga alam dewa sejati. Si Yan tercengang, orang itu benar-benar menakutkan. Di laut kesadaran jiwanya, sebenarnya ada 2 bentuk kehidupan lain yang bergabung. Kedua orang itu, apakah mereka sepertimu, juga api langit? Mereka bukan api langit, tetapi mereka adalah 2 kehidupan paling luar biasa di dunia. Kami berbeda dari kalian manusia, kami secara alami hanya memiliki jiwa, dan tidak memiliki tubuh. Para dewa sengaja melakukan ini kepada kami, jika kami memiliki tubuh alami, maka kalian manusia tidak akan pernah menjadi lawan kami. Si Yan dipenuhi dengan keterkejutan, dia menyadari bahwa ketika berbicara dengan Cold Ice Flame, dia bisa memperoleh banyak pengetahuan kuno yang luar biasa. Beberapa pengalaman Cold Ice Flame, benar-benar seperti buku sejarah kuno dan master yang kuat. Pengetahuannya tentang master dan kultivasi, pasti lebih menyeluruh daripada banyak prajurit alam dewa di laut tak berujung sekarang. Jangan khawatir, saat ini jiwa yang meluap dari lembah terlalu tersebar. Itu hanya perluasan kesadaran, tanpa akumulasi, itu tidak akan menjadi kedatangan jiwa yang sebenarnya. Cold Ice Flame mengira Si Yan takut, itu menghiburnya, alasan mengapa ada begitu banyak orang di sini, adalah untuk menggunakan jiwa-jiwa ini untuk membentuk jembatan jiwa, dan membiarkan kesadaran orang itu terpecah dan melekat pada jiwa-jiwa ini. Ketika kesadarannya benar-benar terbagi menjadi ribuan bagian, dan terbentuk menjadi satu, maka jiwanya akan dapat benar-benar tiba. Bagaimana rencanamu untuk mendapatkan mutiara pengumpul jiwa? Tanya Si Yan. Saat orang itu datang ke sini, Cold Ice Flame menjelaskan, mutiara pengumpul jiwa, tentu saja, memiliki kekuatan untuk menyerap jiwa. Dalam kondisi normal, begitu kau dan aku mendekati mutiara pengumpul jiwa, jiwa kita akan langsung terpengaruh oleh kekuatan mutiara itu. Aku masih bisa menahannya, tetapi jiwamu akan langsung tersedot oleh mutiara pengumpul jiwa. Namun, begitu mutiara pengumpul jiwa terbentuk menjadi cermin jiwa, kekuatan jiwa mutiara itu akan digunakan untuk mengoperasikan cermin jiwa. Saat itu, mutiara itu tidak akan memiliki kekuatan untuk menyerap jiwa. Selama kau melompat ke air itu tepat waktu,
aku akan menggunakan kekuatanku untuk menyegel semuanya dalam es, saat itu kau akan bisa mendapatkan mutiara pengumpul jiwa. Jika jiwa penghuni iblis itu juga berada di dekat mutiara pengumpul jiwa, bukankah aku akan langsung dibunuh oleh penghuni iblis itu? Dan, jika cermin jiwa disingkirkan, maka daya serap jiwa dari mutiara itu akan kembali. Apa yang akan kulakukan? Penghuni iblis itu ada di sini untuk melakukan sesuatu yang penting, jadi dia tidak akan berada di dekat mutiara pengumpul jiwa sepanjang waktu. Setelah penghuni iblis itu pergi, kita bisa masuk kembali ke dalam air yang menyembunyikan mutiara itu. Saat kau mendapatkan mutiara pengumpul jiwa, aku akan segera memberitahumu metode untuk mengendalikan mutiara itu. Saat itu, bahkan jika cermin jiwa menghilang, kau tidak perlu khawatir tentang mutiara pengumpul jiwa yang akan membahayakanmu. Bagaimana jika jiwa penghuni iblis itu kembali? Haha, kalau begitu dia akan mencari ajalnya sendiri. Tanpa tubuh, seorang penghuni iblis yang hanya memiliki jiwa tidak akan mampu menahan kekuatan penyerap jiwa dari mutiara itu sama sekali. Kemampuan terbesar dari mutiara pengumpul jiwa adalah menyerap jiwa. Jiwa yang memiliki tubuh masih memiliki fondasi, pengaruh yang mereka terima dari mutiara itu akan jauh lebih kecil. Namun, begitu jiwa meninggalkan tubuh, dan jika jiwa itu berada dalam jangkauan mutiara pengumpul jiwa, bahkan seorang penguasa alam dewa akan mengalami kesulitan yang sangat besar untuk melepaskan diri dari kekuatan penyerap jiwa dari mutiara itu. Jika penghuni iblis itu menyadari bahwa kamu dapat mengendalikan mutiara pengumpul jiwa, saat dia bertemu denganmu, dia akan melarikan diri lebih cepat daripada kamu, haha. Senyum tiba-tiba muncul di bibir Xian, jadi, jika aku menguasai mutiara pengumpul jiwa, aku akan memiliki kekuatan untuk melawan penghuni iblis itu. Tentu saja, saat itu aku akan memberitahumu cara mengendalikan mutiara pengumpul jiwa. Begitu kita mendapatkan mutiara itu, kau harus segera pergi mencari penghuni iblis itu. Penghuni iblis yang berani membawa jiwanya dari daerah iblis, harus sangat kuat. Jika jiwanya diserap ke dalam mutiara pengumpul jiwa, maka ia akan memiliki kekuatan jiwa yang lebih besar daripada gabungan puluhan ribu jiwa warga sipil. Kau tidak boleh menyia-nyiakannya. Kalau begitu, tunggu saja. Begitu jiwa penghuni iblis itu meninggalkan lembah, kita akan masuk ke lembah itu. Kendala di lembah itu tidak ada gunanya bagiku. Saat itu, aku akan melepaskan kekuatanku dan membekukan semua kendala itu. Kau akan bisa langsung masuk. Bagus. Coba kupikirkan, bahkan jika mutiara pengumpul jiwa harus mempertahankan cermin jiwa, begitu kau menyentuhnya, ia masih bisa membentuk serangan jiwa untuk melawanmu. Kau hanya perlu menahan satu serangan jiwa yang sangat lemah, maka kau bisa mendapatkan mutiara pengumpul jiwa. Namun, tingkatanmu terlalu rendah, kau bahkan mungkin tidak bisa menahan satu serangan jiwa pun darinya. Lupakan saja, aku akan mengajarimu semacam keterampilan bela diri pertahanan jiwa dari Nitian. Meskipun tingkatanmu saat ini sangat rendah, tetapi begitu kau menguasai keterampilan orang itu, kau seharusnya bisa menahan satu gelombang serangan jiwa dari mutiara pengumpul jiwa. Keterampilan bela diri Nitian. Mata Xian tiba-tiba berbinar. Jangan senang dulu, aku hanya akan mengajarkan dasar-dasarnya saja, jangan sampai kau melawanku di kemudian hari. Dasar-dasar juga tidak apa-apa, hehe.